Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, wah, penting banget buat masa depan Indonesia. Serius, ini adalah momen penentuan. Bisa dibilang ini adalah sebuah persimpangan jalan di mana ada satu peluang emas yang gak boleh, sama sekali gak boleh kita lewatkan. Coba deh pikirin ini, Indonesia itu kan punya hutan terbesar ketiga di dunia. Cadangan nikelnya nomor satu. Gila kan? Tapi pertanyaannya, kok kita belum jadi salah satu negara terkaya di dunia ya? Aneh nggak sih? Nah, teka-teki inilah yang mau kita coba bongkar bareng-bareng. Yap, kita mulai dari sini. Paradoks besar Indonesia. Gimana ceritanya sebuah negara yang kaya raya banget sumber daya alamnya, malah kayak terjebak dalam masalah ekonomi. Ini bukan lagi soal potensi, tapi soal pilihan. Pilihan kritis yang harus diambil sekarang. Oke, buat mecahin misteri ini, kita perlu lihat dua harta karun utama yang dimiliki Indonesia. Keduanya ini aset yang super besar, tapi sifatnya beda banget. Yuk kita lihat satu-satu. Harta karun yang pertama, ini yang paling kelihatan jelas, sumber daya alam atau SDA. Ya, semua yang bisa kita ambil dari alam, mulai dari hutan, ikan di laut, sampai mineral kayak nikel dan emas, minyak bumi, you name it. Ini kan anugerah langsung dari alam buat kita. Dan jangan salah, skala kekayaannya ini bukan main-main. Kita tuh bukan cuma pemain kelas Asia Tenggara, tapi raksasa sumber daya di level dunia. Bayangin aja, hutan kita itu paru-paru dunia. Nikel kita nomor satu, dibutuhin banget buat bikin baterai mobil listrik di seluruh dunia. Jadi, fondasinya, wah, kuat banget. Nah, sekarang harta karun yang kedua. Yang satu ini nggak bisa digali dari tanah. Kenapa? Karena harta karun ini ya kita semua, manusia-manusianya. Inilah yang namanya bonus demografi. Ini bukan soal apa yang kita punya, tapi soal siapa kita. Dan ini, teman-teman, adalah kesempatan langka yang cuma datang sekali seumur hidup sebuah bangsa. Dan yang paling krusial, jendela kesempatan ini lagi terbuka lebar-lebarnya sekarang. Saat ini juga kita tuh nggak nungguin bonus ini datang, kita lagi ada di tengah-tengahnya. Puncaknya udah deket banget dan ini semua mengarah ke target besar kita, Indonesia Emas 2045. Waktunya nggak banyak loh. Tapi disinilah ceritanya jadi menegangkan. Karena hadiah demografi ini sebenarnya kayak pertaruhan besar. Risikonya tinggi banget, sering disebut sebagai pedang bermata dua. Kenapa? Karena ujungnya cuma ada dua. Bisa jadi kemakmuran yang luar biasa, atau malah jadi bencana nasional. Istilah pedang bermata dua ini pas banget loh. Di satu sisi tajamnya, kita punya potensi ledakan ekonomi. Jutaan orang usia produktif siap kerja, siap berinovasi. Tapi di sisi tajam lainnya, ada ancaman mimpi buruk. Kalau kita gagal, jutaan orang ini malah jadi pengangguran. Jadi taruhannya benar-benar gede. Gini deh, biar gampang. Coba bayangin populasi sebuah negara. Nah, pas bonus demografi, jumlah orang-orang yang usia kerja, yang produktif, yang inovatif, yang bayar pajak, itu jadi jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak dan para lansia yang jadi tanggungan. Secara teori, ini resep sempurna buat ekonomi meroket kan? Jadi, ya itu tadi, Indonesia sekarang lagi berdiri di persimpangan jalan. Ada dua jalur. Jalur pertama jadi negara maju, punya angkatan kerja terampil, ekonomi tumbuh pesat. Keren kan? Tapi jalur kedua, wah ini mimpi buruk. Jutaan anak muda nganggur, jadi beban sosial. Nah, mau pilih jalur yang mana? Pilihannya ada di kita sekarang. Terus apa dong yang nentuin pedang ini bakal mengayun ke arah mana? Ke arah bonus atau bencana? Jawabannya ternyata cuma satu. Ada satu kunci utama yang jadi penentu segalanya. Nah, ini dia intinya. Sumber daya alam itu ibarat pondasi rumah. Kuat, besar, bagus. Tapi kalau nggak ada mesin buat ngebangun di atasnya, ya buat apa? Cuma jadi tanah kosong kan? Nah, mesinnya itu adalah kita, manusianya, modal manusianya. SDA itu modal awal, tapi manusialah yang ngubah modal itu jadi kemajuan. Mau bukti? Lihat aja Jepang. Negara itu sumber daya alamnya minim banget kan? Tapi kenapa bisa jadi raksasa ekonomi? Karena mereka investasinya gila-gilaan ke manusia, ke pendidikan dan skill. Bandingin sama kita, yang sumber dayanya melimpah, tapi masih berjuang. Ini bukti nyata kalau kualitas manusia itu jauh lebih penting daripada kuantitas sumber daya. Jadi, bener banget kutipan ini. Kekayaan sejati sebuah bangsa itu bukan ada di dalam tanah, tapi ada di kepala dan tangan rakyatnya. Pada akhirnya, investasi terbaik itu ya investasi ke manusianya sendiri, titik. Oke, sekarang kita udah paham kuncinya apa. Jadi, jalan ke depannya udah lebih jelas kan? Ini bukan lagi cuma angan-angan atau mimpi. Ini udah jadi misi. Sebuah misi besar buat generasi kita, generasi yang lagi ada di puncak bonus demografi ini. Dan ada deadline-nya.
Terus, resepnya gimana biar jadi generasi emas? Sebenarnya simple, tapi penting banget. Cuma ada 3 langkah. 1. Harus sehat, fisik dan mental. 2. Harus pintar dan punya skill. Dan yang ketiga, harus produktif. Maksudnya, bisa mengubah ilmu dan keterampilannya jadi sesuatu yang bernilai. Nah, terampil dan produktif di zaman sekarang itu artinya apa sih? Artinya kita harus ubah cara berpikir. Udah nggak zaman lagi kita cuman gali nikel atau batu bara, terus langsung jual mentah-mentah ke luar negeri. Nggak bisa. Kita harus olah dulu di sini, pakai teknologi, pakai inovasi, biar nilainya jadi lebih tinggi. Kita harus kuasai skill digital, dan yang paling penting, semua ini harus dilakukan secara berkelanjutan, mikirin generasi selanjutnya juga. Jadi begitulah kesimpulannya. Waktu terus berjalan, jam demografi ini terus berdetak. Momen seperti ini nggak akan datang 2 kali. Peluang emasnya udah ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya Indonesia, tapi lebih ke, apa yang akan kamu lakukan? Apa kontribusi kita sebagai satu generasi untuk ngejar mimpi ini? Karena pada akhirnya, masa depan itu ada di tangan kita semua.